Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu, Shalom. Kita akan berbakti pada pagi ini dengan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto dari GKI Taman Aries dengan tema Bijak Berselancar dalam Waktu. Dan Majelis Jemaat juga memberitahukan bahwa ada renovasi toilet di samping gereja sudah dilakukan perbaikan, satu WC duduk, satu tetap WC jongkok. Mohon Bapak Ibu ikut menjaganya. Dan sekarang Majelis Jemaat menempatkan WC duduk khusus untuk wanita dan mohon untuk juga tidak jongkok di atas dudukannya ya, biar awet. Mari kita lanjut ke warta berikutnya. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari ini jam 12.30. Mohon dukungan doa Bapak Ibu semuanya. Dan juga ada persekutuan senior lanjut usia akan diadakan pada tanggal 25 November hari Sabtu jam 2 siang. Akan dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Kunantikan Kedatanganmu. Ada juga pemahaman Alkitab yang akan diadakan hari Selasa tanggal 21 November jam 7.30 malam dengan tema Satu-satunya Andalanku, dilayani juga oleh Pendeta Martinus Stefanus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati untuk Yosefin Herawati Sutianto dan untuk Violentin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan berhimpun menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Yesus Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 365 bait 1, 2 dan 6. Kuduskan bagimu
Saudara-saudara, kita diberi kesempatan dan punya waktu untuk mengakui dosa kita. Kita menyadari bahwa sehebat apapun kita manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Sekaya apapun, kita juga adalah orang yang berdosa. Saudara, karena itu kesempatan bagi kita untuk mengaku dosa kita pribadi masing-masing. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam ruang dan waktu yang terbatas, Engkau telah mendengar pengakuan dosa pribadi kami masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, ampunilah kami, sering kami tidak melakukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin sesuatu yang bagus, yang baik, yang banyak berdasarkan keinginan kami. Melakukan kesalahan pun kami halalkan, ampuni dosa kami. Tuhan, kami juga banyak melakukan dosa kami melanggar perintah Tuhan dari 10 hukum Tuhan. Kami juga menyesal Tuhan di dalam hubungan kami, suami istri, orang tua terhadap anak. Seringkali kami banyak memaksa sesuai kehendak kami, menuntut. Tuhan, ampuni kami. Kami sulit memahami, mengerti orang-orang yang di sekitar kami, terutama di tengah keluarga kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami menyerahkan semua ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Sebetulnya masih banyak lagi, namun terhalang oleh waktu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan meski tak layak diriku. Diriku
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan yang mau menyelamatkan, menebus dan mengampuni dosa kita. Kita perhatikan Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini kisah tentang seorang perempuan yang berzina. Di dalam hukum Yahudi, bahwa orang yang diketahui berzina, maka dia akan dihukum mati dengan cara dirajam, dilempar batu sampai dia mati. Saya punya video kisah seorang perempuan di Timur Tengah yang tidak bersalah tapi dituduh oleh pemuka agama dan dihukum rajam. Itu sangat-sangat mengerikan. Ditanam setengah badan, dilempar batu. Waduh, berteriak pun tidak ada. Tidak ada yang menolong sampai mati. Nah, perempuan ini di dalam tradisi hukum Yahudi harus dihukum mati. Tapi Yesus bilang kepada orang-orang yang mau menghukumnya, apakah Anda tidak berdosa? Akhirnya mereka yang hendak menghukum perempuan ini pergi meninggalkannya. Dan Yesus berkata, "Adakah mereka menghukum engkau?" Maka perempuan pezina itu mengatakan, "Tidak ada, Tuhan." Dan Yesus bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau." Nah, kalau Yesus tidak menghukum, bukan berarti Yesus membela dosa itu. Bukan berarti Yesus itu menerima dosa pezina itu. Tidak. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, saudara-saudara, artinya apa? Yesus mengasihi perempuan itu karena cinta Yesus, kasih Yesus kepada setiap manusia, termasuk kita manusia yang berdosa. Dan Tuhan katakan dan berpesan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini yang harus kita pegang sebagai umat Tuhan. Kalaupun kita sudah berdosa dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena itu jangan kita ulang di hadapan Tuhan. Banyak dosa kita, ya, saudara, entah itu yang disengaja atau tidak disengaja. Karena itu kita bersyukur punya Tuhan. Nah, saudara, damai Kristus bagimu. Syukur, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Kita nyanyikan salam damai, ya. Saling bersalaman. Lagi. Ciptalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di
kasih-Mu. Kita nyanyikan NKB 213. Silakan duduk. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan segala keterbatasan kami yang menyampaikan dan mendengarkannya, kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami pada pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara-saudara yang mendapatkan tugas. Bacaan pertama akan dibacakan oleh salah seorang umat dari Zefanya 1 ayat 7 terus ayat 12 sampai 18. Silakan. Zefanya 1 ayat 7. 1 ayat 7. Terus lanjut 12-18. Iya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Lanjut yang 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hai Tuhan, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan,
hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdoa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab masalah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisut dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kami habis lenyap karena murka-Mu, dan terkejut kami karena amarah-Mu. Di hadapan-Mu Kau taruh kesalahan kami, dosa tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga
Untuk bacaan yang kedua, kita boleh persiapkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan terluput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kitab Injil kita buka Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya baca dari Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan sorga seumpama seseorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata,
Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Yesus Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini. Nah, tema khotbah yaitu berselancar. Tunggu ya, tolong di oke. Berselancar, bijak berselancar dalam waktu. Nah, kemana, ke sini atau oke, mengenal diri. Nah, saudara, saya mau tanya, apakah kita sudah mengenal diri kita? Kadang-kadang kalau ditanya begitu, siapa ya saya? Ya, seringkali kita mudah mengenal orang lain daripada kita mengenal diri kita sendiri. Menjadi pertanyaan, kenapa orang bisa stres dan depresi? Kenapa orang bisa bunuh diri, saudara? Karena di dalam hidup kita ini, saudara, itu ada sisi gelap dan ada sisi terang pasti. Nah, inilah yang kita mau kupas, siapa diri kita. Kita mengenal diri kita siapa. Banyak orang karena dia tidak menggali tentang keberadaan dirinya, sehingga masalah-masalah itu menumpuk. Dia tidak bisa mencari solusi. Ya. Kita seringkali saudara mengatakan, saya ini manusia yang gagal. Ya, betul nggak? Saya sebagai manusia yang tidak berguna. Saya manusia yang tidak ada arti sama sekali. Saya adalah manusia yang seringkali dicampakkan. Nah, ucapan-ucapan yang muncul dari mulut kita itu tidak lepas juga dari pendidikan orang tua. Ya. Pendidikan orang tua seringkali mencap kita, kamu bego, kamu bodoh, kamu malas. Nah, sehingga itu membuat kita tidak berkarya, membuat kita tidak maju, membuat kita tidak kreatif, membuat kita tidak sukses. Akhirnya kalau sudah begitu, kita mencap diri kita, ya kita ini manusia yang tidak berguna. Dengan siapapun juga. Apalagi kita mencap diri kita, saya ini orang yang jelek. Nggak ada orang yang mau sama saya. Saya ini orang yang miskin. Nggak ada cewek yang dekat sama saya. Ya, emang cewek sekarang mungkin bau bensin kali ya.
Ya nggak tahu ya saudara, tapi kalau Jakarta kota modern itu umumnya begitu kali ya, kecuali mungkin di daerah. Tapi ya tergantung orangnya juga. Nah, cap merek stempel seperti itu seringkali melekat dalam diri kita. Saya manusia yang tidak berguna. Tetapi ada orang yang optimis, orang yang punya pengharapan karena dia merasa dirinya hebat, dia merasa mampu, dia merasa bisa. Dia kembangkan talentanya, dia kembangkan segala sesuatunya di dalam hidupnya. Nah saudara, tapi hati-hati orang yang seperti ini juga jangan sampai sombong, ya, jangan sampai angkuh, jangan sampai lupa Tuhan, macam-macam dan sebagainya. Nah, inilah kita mesti mengenal siapa diri kita. Nah, saudara, ini cerita Matius 25 ayat 14 sampai 30 bukanlah cerita yang asing. Kita sering kali membaca ayat-ayat ini. Dalam kisah ini diceritakan tentang seorang tuan yang mau pergi keluar. Dia mempercayakan kepada hamba-hambanya, ya saudara, hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta. Hamba yang kedua dapat 2 talenta. Hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Nah, 5, 2, 1. Ya, tuannya pergi dan mempercayakan. Apa itu yang dimaksud dengan talenta? Talenta itu ya bukan semata-mata uang, tetapi juga talenta itu ya Bapak Ibu mungkin sudah sering nonton Got Talent, ya, talenta menyanyi atau menampilkan sesuatu karya gitu ya. Itu yang namanya talenta yang mesti kita gali, bukan semata-mata uang. Tapi nanti gambaran cerita ini uang nih. Tapi pengertian talenta itu ada sesuatu bakat, ada sesuatu potensi yang kita miliki yang mesti kita kembangkan. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Talenta itu adalah karunia Tuhan. Betul. Itu adalah pemberian Tuhan. Nah, ini yang kita lihat. Jadi talenta itu adalah satu kemampuan, bakat, itu pemberian Tuhan. Bukan sekonyong-konyong kita belajar. Oke, bisa kita kembangkan. Tapi itu talenta adalah pemberian Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini seperti yang saya jelaskan tadi, talenta. Talenta itu saudara harganya, nilainya 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah seorang pekerja, upah seorang buruh dalam sehari. Jadi saudara-saudara, kalau 5 talenta dikasih sama Tuhan kepada kita, maka 5 talenta dikasih 6.000 dinar, itu berapa? 30.000. Ya, 30 dinar. Upah seorang pekerja, tukang aja dah. Saya belum lama pakai tukang karena di rumah ada rayap. Ada yang upahnya minimum 150.000, ada yang 200.000. Ya, tergantung skill, kemampuannya, keahliannya. Ya, ada yang saya kasih lebih, tukang kayu lebih mahal misalnya yang jago. Nah, rata-rata saya minimum upah seorang buruh 150.000. Ya, itu mungkin sudah termasuk makan kali. Kalau dia kerja sama saya tambahin, beliin lagi itu nasi padang, mereka suka. Nah, di luar yang 150.000. Nah, saudara, coba kalau dapat 5 talenta dikalikan 6.000 dikalikan 150.000, jadi berapa kalau 5 talenta? 4.500.000.000. Coba, gede kecil? 4,5 M. Saya nggak kebayang karena saya nggak punya duit segitu gede, ya kan? Bapak Ibu kebayang nggak? Yang punya duit ya, pasti kebayang nih duitnya nih 4,5 M.
Ya, kita punya ember, empang. Ya, saudara, 4,5 M. 4,5 M punya, ya kalau kita belikan rumah sekarang mewah. Ya, 4,5 M. Itu luasnya mungkin 400 meter dengan gedung ya gitu ya. Tapi nggak tahu, kalau di sini mahal ya sudah ya, di daerah Karbela ya, gedung-gedung bertingkat. Nah, kalau dapat 2 talenta, 2 kali 6.000 dinar dikali 150.000, itu berarti 1 M 800 juta. Ini rumah yang ya sekarang sudah lumayan lah, 120 meter atau 90 meter bertingkat. Ya. Hamba yang ketiga, 1 talenta, 1 kali 6.000 kali 150.000, 900 juta. Gede kecil Bapak Ibu? Gede. Kalau dikasih gak mau ya. Tapi masalah siapa yang ngasih? Gak ada loh. Gede segitu, 900 juta. Kau pe tiao. Ya walaupun kurang 100 juta se-M-nya. Gede. Mau usaha apa? Pak Saberman. Saberman betul. Dikasih segitu mau bisnis apa? Belum tahu, bingung. Kebingungan. Ya, mau apa? Belum tahu, saking gedenya kali. Bikin usaha apa? Ya kelontong lah. Ya, kelontong juga sampai itu. Nah, ini gede saudara. Kemudian ya, kalau kita perhatikan saudara, 5 hamba yang pertama dapat 5 talenta, dia kembangkan menjadi 10, 2 kali lipat. Yang kedua begitu juga, 2 menjadi 4. Tetapi hamba yang ketiga, dia tidak kembangkan. Dia simpan, dia gali di dalam tanah. Ya kalau disimpan berkembang enggak? Yang enggak lah. Enggak berkembang. Pertanyaannya, apakah tuannya adil atau tidak? Kenapa saya dapat 1? Kenapa dia 5? Kenapa yang lain 2? Bukan tuannya tidak adil. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayatnya yang ke-14, sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Sesuai dengan kesanggupannya. Coba pasal 25 ayatnya yang ke-15. 24 ayat 15. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Bapak Ibu, contoh aja nih ya. Kalau misalnya seorang anak kecil, orang dewasa sama lansia dikasih barang, ngangkat barang. Kalau semuanya saya kasih beratnya 25 kilo supaya adil, si tuannya adil nggak? Masa lansia disuruh bawa barang 25 kilo? Masa yang anak kecil umur 5 tahun dikasih barang bawa 25 kilo? Ini mungkin yang nyuruh nih dikata-katain, kamu blow on ya, kamu bego ya, kamu macam-macam lah. Ya. Tapi kalau yang gede bawa 25 kilo, ya nggak apa-apa dong, dia kuat, dia hebat. Nah, jadi saudara, soal adil bukan soal sama rata. Soal adil adalah soal di mana Tuhan tahu talentanya, kesanggupan kita. Kalau dia bisa dapat 5 talenta, dikembangkan, ya nggak apa-apa. Yang 2 sesuai kesanggupannya dia kembangkan. Yang 1 mesti dia kembangkan sesuai kesanggupannya. Nah, sementara itu hamba yang ketiga merasa tuannya tidak adil. Ya. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaannya, mengapa hamba pertama kedua bisa berhasil dan hamba yang ketiga tidak?
hamba yang pertama, yang kedua bisa berhasil karena apa? Karena yang pertama-tama dia punya komitmen. Ya. Apa itu komitmen? Bahwa dia sudah dipercaya oleh Tuannya. Itu yang dia pegang. Jangan dia selewengkan, jangan dia sia-siakan, jangan dia manfaatkan dengan foya-foya. Itu komitmen. Ini Tuhan sudah percayakan pada saya komitmen untuk kembangkan. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan pergi ke nightclub, main cewek, main judi, gitu loh. Jangan. Ya. Kalau sudah main cewek, main judi, laki-laki habis betul semuanya. Bahkan rumah tangganya berantakan. Betul nggak, Bapak Ibu? Ibu-ibu betul nggak? Betul ya. Jangan tuh judi, main cewek habis seberapa banyak banda lu, istilahnya orang Jakarta bilang. Habis itu. Ya. Kita punya komitmen, kita pegang. Tuhan itu sudah percayakan duitnya pada ini, ya. Keluarga apa? Doakan. Nah, kita kembangkan. Pasti Tuhan akan menolong dan memberkati. Nah, saudara, jadi yang kedua, hamba yang berhasil kenapa? Dia mempunyai rasa memiliki, ya. Ya, inilah bagian dari saya nggak sia-siakan kayak tadi. Contoh nih ya, seringkali ya, ini gereja nih beli barang-barang ya, entah itu mic, entah itu alat musik, entah itu apapun juga. Habis latihan, habis dipakai, nggak disimpan lagi di tempatnya, gitu loh. Nggak disimpan di tempatnya, ditaruh ngegeletak aja, jatuh ya masa bodoh. Mic itu mahal loh, harganya 1 juta lebih. Nah, ya sembarangan jatuh, akhirnya mic-nya itu berantakan, besok beli lagi, habis deh uang gereja kalau gitu. Nah itu ya, orang yang punya rasa sense of belonging, rasa memiliki, dia simpen. Nah ini berkaitan dengan bertanggung jawab. Ya, mempunyai rasa memiliki beda dengan ingin memiliki. Nah beda. Kalau rasa memiliki, oh ini barang gereja, habis pakai simpen lagi nih. Tapi ingin memiliki, ini barang gereja dibawa pulang. Itu namanya mencuri, ya kan? Ingin memiliki sama rasa memiliki beda. Ya, jadi wah ini bagus nih orang punya nih, gereja punya nih, bawa pulang. Waduh, habis deh tuh seberapa banyak juga. Ya, nah itu sense of belonging dan sense of responsibility, ya tanggung jawab. Yang berikutnya ada unsur disiplin. Ya, disiplin dari kata disciple. Disciple itu artinya murid. Seorang murid kalau dia mau naik kelas, dia mesti disiplin belajar. Nggak mungkin seorang murid bisa lulus sekolah, naik tingkat kalau dia nggak belajar. Ya, dia belajar, dia disiplin, ilmunya dia kembangkan. Ya, kemudian keberanian untuk mengembangkan dan setia. Hai engkau hamba yang setia. Ya. Engkau hamba yang setia. Tuannya bilang, kamu adalah hamba yang setia. Masuklah ke dalam bagianmu. Hamba yang kedua begitu juga, dia kembangkan 4. Tetapi saudara-saudara, ada satu hamba yang ketiga, yaitu dia tidak berhasil. Kenapa? Dia tidak punya komitmen, dia tidak punya rasa memiliki, dia tidak punya rasa tanggung jawab, dia tidak punya disiplin, dia tidak punya rasa setia. Yang muncul apa? Negative thinking. Pikirannya negatif. Negatifnya apa? Waduh, menuduh tuannya. Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan menanam. Saudara, tuannya dituduh. Jadi hamba yang gagal ini mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan si tuannya itu. Tuan kejam, Tuan tidak adil. Kenapa saya 1, kenapa dia 5, kenapa yang lain 2? Bapak Ibu, jangan kebanyakan nonton sinetron. Ya, kalau sinetron kan gitu, tetangga punya mobil 2. Ngomong tuh istrinya, Pak, tetangga tuh punya mobil 2, Pak.
bapaknya bingung duit dari mana. Akhirnya apa? Korupsi. Iya kan? Nah saudara, kita nggak perlu korup, kita nggak perlu iri ya. Terima apa adanya dari Tuhan. Yang penting kita jalankan dengan jujur dan tulus. Nah, jadi saudara, mengkambing hitamkan orang lain, menuduh orang lain, berprasangka tidak baik, negative thinking, itu otak kita yang mesti kita cuci, yang harus kita benahi. Orang yang negative thinking, berprasangka, itu bahan orang itu jadi apa? Provokator, ribut aja, ya, ribut aja. Nah, saudara, apalagi itu ya, kalau pernah nonton film si Oneng, Bajai Bajuri, yang kepo itu siapa sih dalam Bajai Bajuri? Si itu emak, ya, si emak itu rese, otaknya itu butak, negatif thinking, orang punya harta atau apa, si emak tuh mau yang enak aja tuh si emak. Nah, saudara, nah inilah kita lihat si hamba yang gagal, hamba ketiga itu dia menuduh, mengkambing hitamkan orang lain. Dan yang kegagalan hamba yang gagal itu dia mempunyai niat jahat, ya. Dia malas. Orang kalau sudah ulesnya itu apa ya? Wataknya malas. Mau dikasih berapapun dia nggak ini. Dia nggak punya keberanian mengembangkan, nggak punya spirit fighting, ya, nggak mau berjuang, malas. Ulesnya udah begitu, saudara, ya susah, kreatifnya butek, nggak bisa berkembang. Nah inilah hamba yang gagal, hamba yang tidak berhasil seperti itu. Nah saudara, resikonya apa? Nah resikonya hamba yang berhasil dia dipercayakan dipercayakan yang lebih besar lagi dan juga masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Hamba yang gagal dia apa? Talentanya diambil dan dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang gelap. Artinya dia disingkirkan, dia dihukum. Nah, saudara, sudahkah kita menyadari potensi kita, kemampuan kita? Ya, tadi awal saya bilang kita sudah mengenal diri kita, siapa kita. Apakah negatif, sisi gelap yang menghantui kita atau sisi terang yang bisa kita kembangkan. Nah, ini penting sekali buat kita semua, khususnya anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Nah, saudara, Mazmur 90 mengatakan apa? Hidup itu singkat. 70 rata-rata. Ya, sebelum 70 aja udah koid, banyak yang koid. Apalagi pada waktu pandemi, kita bersyukur. Ya, ini artinya kita orang-orang yang lulus ujian dari masa penderitaan COVID. Ya benar, saudara, bersyukur kalau saudara bebas dari COVID. Artinya Anda bisa menang. Nah, 70 paling kuat berapa? 80. Ya. Paling kuat 80. Kebanggaannya apa? Penderitaan. Saya memang sudah di atas 60. Penderitaan saya apa? Kaki saya nih, dengkul. Ya memang dulu saya pemain bola. Pas waktu screening bertanding ngelawan klub lain, kaki tempurung saya terlepas. Ya tapi puji Tuhan. Ya ekonomi saya nggak bagus ya. Tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Nah itu luar biasa, Tuhan berikan yang terbaik. Karena itu saudara, hidup kita ini singkat. Kalau di rata-rata 70 tahun, tinggal 37 tahun lagi usia saya. Ya gitu. Tapi 80 tahun. Berbahagialah kalau kita lebih daripada 70 tahun. 80 tahun itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah karunia Tuhan. Hidup itu anugerah Tuhan. Betul nggak? Karena itu bersyukur saudara. Kalau Tuhan sudah kasih umur panjang, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, jangannya pengen mati. Itu hidup mati di tangan Tuhan. Ya. Mati hidup di tangan Tuhan. Masih ada tugas kita, jaga cucu, ya, membimbing anak,
Orang tua biasanya ingin mempersatukan. Kalau ada orang tua itu seperti induk ayam, di mana anak-anak ayam itu ada di bawah ketiaknya. Ya, jadi mengayomi. Itu coba kalau orang tua sudah nggak ada, kemana anak-anaknya pada mencar? Ya, saudara. Jadi hidup ini 70 tahun. Ingat saudara, kalau yang masih 20 masih panjang. Tapi ingat, bukan berarti saudara panjang, belum tentu. Tengah jalan juga bisa. Game out. Ya kan? Nah, hidup ini singkat. Bapak Ibu, ini gambar apa? Hah? Es balok. Es keras. Dipakai atau tidak pakai, es itu menguap, betul? Kalau udah menguap lama-lama, habis lumer, mencair. Hidup kita juga begitu. Ya, kalau kita nggak gunakan hidup kita lama-lama, ya kita juga mati juga, mencair, ya kan? Lumer, nggak ada kekuatan. Nah inilah hidup kita seperti es, saudara. Dia akan menguap, dia akan terus berjalan. Hidup kita juga seperti ini nih, ya. Dari bayi, kayaknya dulu saya masih remaja, saya membayangkan saya masih kokoh, masih kuat gitu loh. Tapi kalau sudah seperti ini, pegang tongkat. Banyak orang tua malu pegang tongkat. Tidak apa ya? Tidak mau menerima dirinya sudah tua gitu. Pegang apa? Apalagi kalau udah tua tuh jangan so tahu naik genteng gitu loh. Itu waduh ada tukang kok naik genteng gitu loh, ya. Nggak boleh. Apalagi kalau udah tua itu jangan nunduk-nunduk, ya. Duit dicariin hilang, nunduk jatuh mati, ya. Jangan dicariin, ada 100.000 jatuh, nggak usah, cucu yang ambil. Ini jangan boro-boro 100.000, 500 perak dicariin. Sempoyongan jatuh dah tuh, ya. Kan kalau udah tua begitu. Ya. Nah, saudara, hidup itu begitu singkat. Nah, terus di dalam Sefanya yang tadi kita baca pasal 1, dia katakan hari Tuhan yang dahsyat sudah dekat. Ya. Hidup kita yang terbatas, hidup kita yang masih ada. Ini hari Tuhan itu semakin dekat. Kita tidak tahu. Seperti kejadian di Israel tanggal 7 Oktober 1.000 lebih orang-orang Yahudi meninggal karena ada orang-orang yang jahat, ya. Kita tidak tahu. Hari Tuhan semakin dekat, peperangan semakin terjadi, ya. Apalagi pemilu semakin panas. Waduh, situasinya sudah semakin hebat, ya. Saudara, hari Tuhan itu semakin dekat. Ya, pengajaran-ajaran setan banyak sekali. Ya, kehidupan yang keras semakin banyak sekali. Nah, jadi yang saya mau tonjolkan, jadi gunakanlah waktu yang ada, yang tersisa, yang kita miliki, yang terbatas ini. Nah, kemudian 1 Tesalonika 5 yang tadi kita baca juga. Hal itu demikian karena kamu sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari. Tuhan datang tuh nggak ada yang permisi ya. Kalau pencuri datang, permisi saya mau ngambil ini. Aduh, ketangkep susah maling kalau udah mau ngambil dengan cara begitu, aduh, ya, ketangkep. Jagalah, ya. Orang saat ini dalam zaman krisis ekonomi, ya. Saya menyadari, saya mengerti, memahami orang ketika di dalam keadaan tidak punya uang. Benar. Saya memahami betapa menderitanya, ya, kebutuhan. Saya juga ngalami seperti itu. Bukan saya orang yang punya duit banyak, ngalami Tuhan. Waduh, luar biasa. Ya. Hari Tuhan itu kapanpun datang dengan tiba-tiba. Nah, saudara, berikutnya, tetapi kita di dalam ayat 8 yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, saudara, kita ini orang-orang siang, bukan orang gelap. Karena itu, ya, kita memakaikan iman, pengharapan. Jangan putus asa.
Jangan cepat kalah. Kita berselancar. Inilah berselancar. Bagaimana kita berselancar dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ya, gunakanlah waktu kita berselancar dalam menjalankan hidup kita dengan baik, saudara, sehingga kita memperoleh hati yang bisa bijaksana. Nah, saudara, mari kita renungkan waktu ini dengan baik. Maukah kita mau berselancar menggunakan waktu dan hidup kita yang masih ada? Nah, saudara, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini bukanlah yang asing, ya. Oke, saya akan duet dengan Ibu Dede. Betul, Ibu Dede ya. Ibu Dede suara bagus ya. Saya ngedongeng. Pinjem ya. Tes, tunggu dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik. Bapak Ibu, waktu kita singkat, 70 tahun, paling kuat 80 tahun, dan bisa lebih memang. Tapi kebanggaannya adalah penderitaan. Maukah kita gunakan waktu ini dengan baik? Hanya sementara hidup ini. Gunakanlah, kita gali potensi kita dengan baik. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan. 5 talenta, 2 talenta, ataupun 1 talenta. Kembangkan. Jangan takut, Tuhan pasti menolong kita. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ikut Bu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mau saya nyanyi lagi atau enggak? Mau. Kalau mau saya teruskan sampai pagi. Sama malam. Satu lagi. Tolong di slide. Ini bila kau izin. Waktu Tuhan. Ayo, ibu jangan takut-takut. Takut sama saya? Saya udah jinak loh. Suaranya nggak keluar nih Bu Dede nih. Atau enaknya mic-nya mana? Tes 1, 2, 3. Nah ini agak bener. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bu Dede. Ketinggian. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik, Bapak Ibu, memang kita tidak mengerti kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada masalah, ada problem. Kita melihat bahwa hidup ini gelap, ada hambatan. Kita berteriak pada Tuhan, kita frustasi. Tapi ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap menolong kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami di dalam pergumulannya, yaitu Ibu Lim Chuan Nio dalam usia lanjut, Ibu Ong Meli dalam pemulihan, Ibu Sumiati keadaan sakit, Ibu Tambunan keadaan sakit, dan juga Ibu Kristina yang sakit, Bapak Teknyi dan Bapak Yu Chong, Bapak Halim juga dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka di dalam kelemahan fisiknya. Berkatilah ya Bapak untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkatilah rumah tangga, keluarganya, kesehatannya, di dalam hubungannya suami istri, orang tua dengan anak, menantu, mertua. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Bapak untuk mereka yang belum mempunyai teman hidup. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Kami percayakan pada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu di tempat ini, di Karbela. Biarlah kami boleh berpartisipasi, terlibat di dalamnya. Pendeta Martin bersama penatua aktivis, Tuhan berkati dalam mengelola gereja-Mu yang Tuhan sudah percayakan pada mereka. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk situasi bangsa dan negara kami dalam pemilu khususnya. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik, siapa pemimpin yang layak dan pantas sebagai presiden kami. Presiden yang takut pada Tuhan, menjauhi suap, dan juga punya rekam jejak yang baik. Tuhan berkati, Engkau menolongnya Bapa. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk situasi bangsa-bangsa yang sedang berkecamuk, Israel dengan Hamas. Tuhan, kiranya Engkau boleh menegakkan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk situasi antara Rusia dan negara yang lain dalam peperangan. Tuhan menolongnya. Kami serahkan Bapa semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan satu ayat pengantar persembahan kita yang diambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat 7 dan 9. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan juga dapat diberikan melalui rekening GKI atas nama GKI Karbela, GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 230301042 di BCA Cabang Kalimalang. Mari kita iringi persembahan kita dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu karena begitu besar berkat dan anugerah keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami, dan kami mengucap syukur dengan persembahan kami pada pagi ini. Mohon Tuhan kuduskanlah hati dan pikiran dan jiwa kami, dan mohon Tuhan juga kuduskan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami di sini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan ungkapan syukur kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu pengutusan NKB 212. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia.
seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, yakinlah bahwa Allah sumber berkat dan pohon kehidupan. Allah tidak meninggalkan saudara. Allah sudah memberikan banyak talenta buat saudara, sekalipun mungkin hanya satu. Tapi Allah menugaskan kita untuk kembangkan sehingga kita menjadi bijak, mengelola dengan baik. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, yang Tuhan berkati. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tiap talentamu